Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawa intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang dibacakan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 2 Juni 2024. Episode Injil Markus yang dibacakan pada hari Minggu Tubuh dan Darah Kristus ini berkisah tentang persiapan perjamuan malam terakhir. Tetapi yang menarik dan mengejutkan justru titik perhatian kisah Injil ini lebih tertuju pada persiapan daripada perjamuan itu sendiri. Kata kerja mempersiapkan muncul beberapa kali. Para murid bertanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki agar kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Yesus mengutus mereka untuk bersiap dengan perintah yang tepat, dan mereka menemukan sebuah ruangan yang besar, lengkap dan tersedia. Para murid pergi untuk mempersiapkan, tetapi Tuhan sudah bersiap. Kejadian serupa terjadi pasca kebangkitan, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya. Ketika mereka sedang memancing, melaut dan memukat, Yesus menunggu mereka di pinggir pantai, di mana Dia telah menyiapkan roti dan ikan untuk mereka. Tetapi pada saat yang sama, Ia meminta para pengikutnya untuk membawa beberapa ikan yang baru saja mereka tangkap. Di sini tampak bahwa Yesus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan meminta para pengikutnya untuk bekerja sama. Atau sesaat sebelum Paskah, Yesus berkata kepada para murid, "Aku akan menyediakan tempat bagi kamu, supaya kamu juga berada di tempat aku berada." Yesuslah yang mempersiapkan, dan Ia yang meminta kita untuk mempersiapkan diri. Saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, singkatnya, Yesus mempersiapkan kita dan juga meminta kita untuk bersiap. Pertanyaan untuk kita, apa yang Yesus persiapkan untuk kita? Ia menyiapkan tempat dan makanan. Tempat yang Yesus siapkan untuk kita adalah sebuah tempat yang jauh lebih layak daripada ruangan besar yang lengkap dengan perabotan, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Tempat yang Yesus siapkan untuk kita di dunia ini adalah sebuah tempat yang luas dan besar, yakni gereja, di mana dalam gereja selalu ada tempat dan ruang untuk semua orang. Yesus juga menyiapkan bagi kita tempat di atas sana, yakni di surga, untuk bersama-sama dengan Dia selamanya. Selain tempat, Ia menyiapkan juga makanan bagi kita, roti yang adalah dirinya sendiri. "Ambillah, inilah tubuhku." Dua karunia ini, tempat dan makanan, adalah apa yang kita butuhkan untuk hidup. Keduanya diberikan kepada kita dalam Ekaristi, makanan dan tempat, makanan dan minuman untuk keselamatan. Dalam gereja, Yesus menyiapkan tempat bagi kita dalam Ekaristi. Ekaristi adalah jantung gereja yang berdetak, yang membangkitkan, yang meregenerasi, dan memberi kekuatan. Ekaristi juga mempersiapkan kita sebuah tempat di atas sana, dalam kekekalan, melalui roti surgawi yang kita santap.
Roti yang kita santap adalah satu-satunya materi di bumi ini yang benar-benar berbau keabadian. Ini adalah roti masa depan yang bahkan sekarang membuat kita mengantisipasi masa depan yang jauh lebih besar daripada harapan terbaik manapun. Roti ini yang memenuhi harapan terbesar kita dan memberi makan impian kita yang paling indah. Roti yang kita santap ini memberi kita janji hidup kekal. Bukan hanya janji palsu yang pasif, tetapi janji yang ditepati. Janji yang nyata. Janji yang selalu bergerak maju menuju keabadian surgawi. Ekaristi adalah reservasi surga bagi kita. Ekaristi adalah biatikum perjalanan kita menuju kehidupan yang terberkati, yang tidak akan pernah berakhir. Dalam Ekaristi, kita makan dan minum makanan dan minuman keselamatan itu sendiri. Sahabat-sahabatku pencinta insan yang terkasih, selain tempat dalam hosti yang telah dikonsekrasi, Yesus menyiapkan makanan bagi kita. Dalam hidup ini kita memang perlu makanan dan makan, tapi bagi saya itu tidak cukup. Kita perlu memberi makan diri kita dengan proyek cinta, kasih sayang, keinginan, dan harapan. Sering dalam hidup kita merasa lapar untuk dicintai. Kita lebih puas dengan pujian, prestasi, dan penghormatan. Semua itu indah dan nikmat, tapi tidak pernah sepenuhnya memuaskan kita. Ekaristi adalah makanan sederhana seperti roti. Tetapi itu adalah satu-satunya yang memuaskan kita. Karena ada di sana cinta yang besar. Di sana kita benar-benar bertemu Yesus. Kita berbagi hidup dengannya. Kita merasakan kasih-Nya. Di sana kita dapat mengalami bahwa kematian dan kebangkitannya adalah untuk kita. Dan ketika kita menyembah Yesus dalam Ekaristi, kita menerima Roh Kudus darinya dan menemukan kedamaian dan sukacita. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita memilih makanan hidup ini. Marilah kita mengutamakan misa Ekaristi. Marilah kita menemukan kembali adorasi dalam komunitas kita. Kita memohon anugerah untuk menjadi lapar akan Tuhan. Setiap hari kita harus merasa untuk tidak pernah kenyang menerima apa yang Dia persiapkan bagi kita. Tetapi seperti para murid saat itu, Yesus meminta kita hari ini untuk bersiap. Seperti para murid, marilah kita bertanya kepadanya, Tuhan, kemanakah Engkau ingin kami pergi untuk mempersiapkan diri? Yesus tidak menyukai tempat yang eksklusif. Dia mencari tempat yang tidak dijangkau oleh cinta, yang tidak tersentuh oleh harapan. Yesus ingin kita pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman dan meminta kita untuk mempersiapkan perjamuan bersamanya. Kita semua tahu dan sadar akan berapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggal yang layak, makanan untuk dimakan. Kita juga tahu dan melihat orang-orang yang kesepian, menderita, terpinggirkan, dan teraniaya. Mereka adalah tabernakel yang ditinggalkan. Kita semua yang hari ini menerima makanan dan tempat dari Yesus, kita diundang untuk menyiapkan tempat dan makanan untuk saudara-saudari kita yang lebih lemah ini.
Yesus yang telah membuat dirinya menjadi roti yang dipecah-pecahkan untuk kita, meminta kita untuk memberikan diri kita kepada orang lain, untuk tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama yang lain. Inilah cara kita hidup secara ekaristis, mencurahkan dunia kasih yang kita peroleh dari tubuh dan darahnya. Ekaristi dalam hidup perlu diterjemahkan dengan menyampaikan dari saya kepada Anda dan kepada yang lain. Semoga Ekaristi tetap menjadi makanan dan minuman keselamatan untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian.